Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Terkait detik-detik penembakan Brigadir Yosua di rumah dinas mantan Kadipropam Polri Irjen Verdi Sambo terus menyeruak. Terkini, Polri tengah mendalami dugaan Irjen Sambo turut menembak Brigadir Yosua. Saya akan membahasnya bersama dengan psikolog forensik Reza Indragiri Amril. Selamat malam, Mas Reza. Selamat malam, Mbak. Ya, Mas Reza, dari keterangan terbaru bahwa Sambo ikut menembak, padahal sebelumnya Eliezer sudah diperintahkan untuk menembak. Kira-kira kondisi psikologi seperti apa yang akhirnya membuat Sambo juga ikut menembak? Atau kenapa Sambo tidak menembak sendiri dari awal? Sepertinya kita pernah mendiskusikan tentang kemungkinan adanya motif emosional yang bergelayut di kepala tersangka FS. Namun ketika kemudian amarah itu sedikit banyak mulai mereda atau terkendali, rasionalitas kejahatannya mulai berfungsi kembali. Rasionalitas kejahatan itu ditandai oleh misalnya yang bersangkutan mulai berpikir tentang bagaimana cara untuk meloloskan diri dari pertanggungjawaban pidana. Nah, kita paham ada dua jenis misi dalam setiap aksi kejahatan. Misi yang pertama adalah dalam kasus ini misalnya mencabut nyawa korban. Sementara misi kedua sekali lagi adalah bagaimana agar lolos dari pertanggungjawaban pidana. Nah, ketika emosi atau amarah atau kebencian, cemburu atau perasaan negatif lainnya mulai mereda, rasionalitas kembali bangkit, ditandai oleh kalkulasi kejahatan tentang bagaimana bisa menghindari pertanggungjawaban pidana. Nah, salah satu caranya adalah dengan bagaimana melakukan atribusi eksternal, artinya melimpahkan pertanggungjawaban itu kepada pihak lain. Siapa itu? Siapa saja yang dianggap bisa dikuasai, bisa dieksploitasi, bisa dimanipulasi untuk juga bertanggung jawab atas perbuatan itu. Atau tanda petik lebih baik lagi kalau pihak eksternal tersebut menjadi satu-satunya pihak yang akan bertanggung jawab secara pidana. Nah, itulah menjadi alasan barangkali kenapa tersangka FS misalnya setelah dia menembak kemudian dia juga menyertakan atau melibatkan anak buahnya adalah dalam rangka menggeser pertanggungjawaban itu. Oke, itu kalau urutannya FS menembak duluan sebelum anak buahnya. Tapi kalau urutannya anak buahnya yang diperintah duluan untuk menembak, kemudian FS baru ikut menembak, itu kira-kira alasan psikologisnya apa, Mas Reza? Kalkulasi kejahatan juga yang barangkali bermain. Tetapi isi kalkulasinya adalah barangkali dikarenakan anak buah yang satu ini dianggap tidak cukup terlatih untuk menggunakan senjata api. Jadi kemungkinan misi pertama yaitu mencabut nyawa sasaran itu bisa meleset. Alih-alih meninggal dunia justru barangkali target akan tetap hidup selamat lalu membuka cerita segala macam, ini juga akan menyeret tersangka FS pada akhirnya. Nah, untuk memastikan bahwa sasaran atau target betul-betul kehilangan nyawa, maka tersangka FS pada detik itu barangkali memutuskan untuk juga melakukan aksi finalnya, yaitu menghabisi nyawa korban dengan tangannya sendiri. Berbeda dengan yang penjelasan saya terkait dengan urutan tersangka FS menembak dulu, lalu berlanjut dengan Barada E, di mana tujuannya adalah untuk menggeser pertanggungjawaban pidana. Tapi ketika urutannya adalah Barada E menembak terlebih dahulu, baru kemudian tersangka FS, maka targetnya adalah memastikan target, memastikan korban, memastikan sasaran, sungguh-sungguh meninggal dunia sebagaimana keinginan tersangka FS. Baik, itu terkait dengan urutan ya. Tapi kalau kita lihat dari tempat terjadinya peristiwa pembunuhan, Mas Reza. Kenapa yang dipilih adalah rumahnya sendiri? Kenapa harus mengotori rumahnya sendiri, Mas Reza? Kita menyebutnya sebagai mengapa mengotori rumahnya sendiri. Tapi lagi-lagi kita bicara tentang kalkulasi kejahatan. Saya terus-menerus berbicara tentang rasionalitas karena kita harus sepakat bahwa pelaku adalah orang yang waras, orang yang rasional, bahkan kecerdasannya barangkali di atas rata-rata, sehingga asumsi yang bersangkutan terus-menerus menggunakan kalkulasi kejahatan adalah sangat relevan untuk diterapkan. Nah, kalau kemudian kita mengambil posisi pada diri tersangka FS sendiri, pemilihan TKP atau pemilihan lokasi sedemikian rupa memang tanda petik ideal. Ideal dalam pengertian wilayah rumah tersebut adalah kawasan yang eksklusif, yang sungguh-sungguh tidak bisa diakses oleh kebanyakan orang. Disitulah bisa dipastikan si tersangka FS akan bisa melakukan rekayasa terhadap TKP, menghilangkan CCTV,
melakukan pengkondisian terhadap orang-orang yang berpotensi menjadi saksi. Juga tersangka FS memiliki kemampuan atau keleluasaan tepatnya untuk menghilangkan barang bukti, dan di situ pula sasaran atau target yaitu yang Brigadir Y tampaknya tidak akan bisa melarikan diri. Nah, kalkulasi kejahatan yang sempurna macam itulah yang justru menjadi dasar pertimbangan kenapa tersangka FS memilih untuk melakukan aksi jahat tersebut justru di kediamannya sendiri. Ini tentu saja sebuah pemikiran spekulatif yang tetap harus diuji oleh pihak kepolisian. Baik, oke. Mas Reza saat ini sudah bergabung kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua, ada Bang Kamarudin Simanjuntak. Selamat malam Bang Kamarudin. Selamat malam Mbak, selamat malam pemirsa semuanya. Oke, Bang Kamarudin, jadi ada perkembangan penyidikan terbaru ya, diungkapkan sekarang ternyata Sambo ikut menembak Brigadir Yosua. Bagaimana tanggapan Anda? Betul, dari awal juga saya mengatakan begitu. Cuma kan polisi ini karena sudah terlibat mereka dalam rekayasa, jadi sulit jernih pikirannya. Makanya selalu saya bilang libatkan Angkatan Darat, Laut dan Udara dan PPATK supaya kelihatan motifnya itu di aliran uang itu. Gitu loh. Jadi dari awal itu sudah berulang kali saya katakan. Nah, adapun motifnya siapa ini, Irjen Pol Sambo ini kan karena dendam karena dianggap memberitahu adanya si cantik-cantik itu. Kemudian juga terjadi pertengkaran atas informasi itu antara si bapak sama si ibu. Si ibu mengancam nih akan melapor ke atasan kalau dia masih tetap bersama si cantik itu. Ya, diancam lah, akan dikasih tahu lah bisnis narkobanya atau sabu-sabunya, bisnis minuman kerasnya, bisnis judinya dan segala macam kan. Nah, kemudian ya akibatnya dendam, maka dirancanglah pembunuhan itu. Makanya dia pulang duluan dari Magelang itu. Sementara hubungan ibu dan almarhum termasuk dengan adiknya mesra-mesra aja, baik-baik saja. Terlihat dari chatting WhatsApp yang ibu begitu peduli kepada adiknya. Bahkan di hari ulang tahunnya, adiknya yang si polisi itu juga mengirimkan pesan selamat ulang tahun perkawinan yang ke-22. Dan di situ juga si Ibu Putri memuji-muji kakaknya si polisi yang di Yanma ini, atau memuji-muji almarhum. Lihat lo, kakakmu ini rajin kali pun, multi talenta, bisa semua. Kan Bang gitu. Bisa Anda nyetrika. sudah berulang kali ini, Anda sudah menyetrika. berulang kali mengatakan bahwa motifnya terkait dengan narkoba, sabu, wanita cantik dan sebagainya. Ini selentingan, spekulasi, atau memang Anda punya bukti, Bang Kamarudin? Ya makanya saya bilang itu 8 skuadnya itu supaya diperiksa oleh PPATK rekeningnya. Karena rekening daripada almarhum juga sampai sekarang sudah dikuasai oleh Perdi Sambo, yaitu di Bank Mandiri, di Bank BNI, di Bank BRI, maupun di Bank BCA. Bahkan ada juga rekening orang yang tidak bisa bicara, dinilai rekeningnya sangat gendut di BCA. Jadi kalau di BAP kan dia tidak bisa bicara, kan begitu, karena dibukakan atas nama dirinya. Tetapi kan Presiden tidak peduli, tidak mau membentuk tim independen dan tim koneksitas. Cuma dia bilang, buka terus terang, buka sejujur-jujurnya. Ya nggak bakalan dibuka. Ya siapa yang mau buka itu, kan gitu. Yang bisa membuka itu kan PPATK, kan begitu. Maka Presiden nggak cukup hanya ngomong, buka terang-terang, buka sejujur-jujurnya. Ya kalau orang ini nggak mau buka gimana dong? Kan gitu. Makanya Presiden harus membentuk tim independen, libatkan Angkatan Darat, Laut dan Udara, dan PPATK, supaya dilihat aliran uang-uang yang gelap-gelap itu. Nah, buktinya sampai sekarang, HP daripada almarhum, 3 handphone bersama laptop Asus, termasuk rekeningnya, kenapa bisa bertransaksi? Padahal orangnya udah mati, kan begitu. Baik. Jadi, sebelum ini melebar kemana-mana, Bang Kamarudin. Orang mati bisa transaksi di bank. Oke, kalau kita bicara soal motif, kan Bang rekening Kamarudin, almarhum. memang di luar sana berseliweran ya, Bang Kamarudin, berbagai motif, bahkan sekarang motifnya makin aneh-aneh, termasuk ke hubungan terlarang, hubungan menyimpang, dan sebagainya. Bagaimana kuasa hukum melihat spekulasi yang berkembang di luar sana? Apakah ini semakin mendesak bahwa penyidik secara transparan membuka motif yang sesungguhnya supaya tidak semakin liar lagi? Betul, karena kalau penerapan pasal 340 itu pasti ada motif. Kecuali penyidik-penyidik Barreskrim mau menyelamatkan dia dari 340, maka dia akan bilang tidak ada motif. Maka nanti jatuhnya 338 atau 351 ayat 3. Ini kan permainan. Saya sudah bilang
kita ini tidak tahu sekarang kita percaya sama siapa. Karena tidak lagi yang bisa kita percaya selain Tuhan gitu loh. Kalau saya hanya percaya kepada Tuhan Elohim, yang lain sudah nggak percaya saya. Makanya saya terus bilang kepada Presiden, ayo dong kalau mau transparan, bentuk tim independen, bentuk tim penyidik koneksitas. Kan selalu saya bilang begitu dari awal. Emang saya berubah? Kan enggak. Baik, oke. Mas Reza, Anda melihat sebetulnya motif ini penting untuk dibuka untuk demi memenuhi kepuasan publik, ketenangan buat keluarga Yosua, atau memang sebetulnya kalau ini sangat sensitif, memang lebih baik di pengadilan saja? Sebagaimana dulu juga pernah saya sampaikan di Metro TV, bahwa hemat saya, apapun perbincangan tentang motif adalah hal yang relevan, hal yang bahkan seksi, karena ada warna skandal, ada warna konspirasi, ada serbaneka misteri di balik itu. Tetapi penting untuk kita pahami bahwa motif sesungguhnya bukan merupakan barang kunci yang akan bisa menentukan apakah kasus ini berhenti ataukah berlanjut proses hukumnya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana memastikan bahwa perencanaan itu terpenuhi. Dalam pemahaman saya, dari sudut pandang keilmuan psikologi forensik, perencanaan itu akan tertakar dari 4 hal. Target, insentif, instrumen, dan resiko. Itu saja, berarti bukan berarti motif tidak penting, tapi pada perbuatannya, pada perilakunya, pada perencanaannya itu yang lebih krusial. Itu pertama. Yang kedua, oke lah, ada anggapan masyarakat menginginkan agar motif ini diungkap. Saya menafsirkan ini sebagai betapa masyarakat tidak sungguh-sungguh teryakinkan. Bagaimana mungkin seorang aparat penegak hukum dengan 2 bintang di pundaknya, menyertakan sekian puluh oknum lainnya, melakukan aksi kejahatan, non-keji, tapi hanya dilatar belakangi oleh konflik yang sifatnya personal. Pada aspek itu tampaknya masyarakat tidak begitu yakin. Karena itulah mungkin ada motif lain. Di samping motif amarah, yaitu misalnya tersinggung, cemburu, marah, dendam, dan seterusnya. Tapi boleh jadi juga ada motif instrumental. Nah, kalau memang pihak kepolisian ingin mengungkap kasus ini secara tuntas, menyeluruh, objektif, dan transparan, maka memang sudah patut untuk ditelisik juga tentang adanya kemungkinan motif-motif instrumental tersebut. Walaupun sekali lagi motif bukan merupakan elemen kunci bagi berhenti maupun berlanjutnya proses hukum terhadap tersangka FS. Baik, oke, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih Mas Reza Indragiri dan juga Bang Kamarudin Simanjuntak telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Terima kasih, Tuhan berkati.